Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 21 Maret 2021 adalah Minggu Sengsara yang ke-6 dan dirangkaikan dengan baptisan kudus dari keluarga Siwi Sanggeorang. Ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Golda Dalope Takasiai, Sarjana Teologi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Saya jemput sidang jemaat berdiri dengan kita kidungan pujian PKJ 11 ayat 2. Inilah hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing pada ibadah saat ini dari Galatia pasal 3 ayat 11 yang berbunyi, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kita kidungkan pujian PKJ 46 ayat 1 dari kumpulan Duka Kelam. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran.
Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Kita memuji Tuhan. PKJ 199 bait pertama, dulu ku tertindih dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menapak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Kita membaca dari Markus 14 ayat ke-32 sampai 41. Markus 14 ayat 32 sampai 41 demikian di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jemaat menyanyi PKJ 179 bait yang pertama, Kasih Paling Agung.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus dari keluarga Siwi Sanggelorang. Maka mempersiapkan pelayanan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, yang selalu setia, ada menaungi dan memberkati kehidupan kami. Bersyukur kami kepadamu ketika di minggu sengsara yang ke-6 ini, Engkau Allah selalu setia, ada menuntun dan menyertai kami, memampukan kami untuk boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami sungguh meyakini semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami boleh ada dalam pujian sembah hormat kami, dan Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh ada dalam pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Secara khusus di saat ini akan dilakukan pelayanan baptisan kudus bagi seorang anak dari keluarga Siwi Sanggelorang. Maka mendahului semua pelayanan ini berkenan Tuhan memberkati. Biarlah mulai kuat kuasa Roh Kudus berkenan atas hamba-Mu, Tuhan, yang memakai hamba-Mu menjadi alat perpanjangan tangan-Mu, sehingga semua pelayanan yang dilakukan demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan pelayanan ini hanya dalam kemurahan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah pengajaran tentang baptisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyaksikan pelayanan baptisan kudus bagi seorang anak. Untuk itu, baiklah kita mendengarkan beberapa kesaksian Alkitab yang berisi perintah Tuhan Yesus untuk membaptis. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18-20, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kedua, Tuhan Yesus juga memanggil anak-anak untuk datang kepadanya sesuai kesaksian Markus 10 ayat 14 dan 16. "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ketiga, Rasul Petrus juga telah bersaksi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, ketika orang banyak bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Maka jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Atas dasar ini, Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut menerima baptisan anak-anak, di mana setiap anak dikuduskan dalam iman orang tua dan para saksi. Di samping itu pula bahwa baptisan itu adalah akta yang dilaksanakan sekali untuk seumur hidup. Dan oleh sebab itu, Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut menolak dengan tegas ajaran tentang baptisan ulang. Berdasar pada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, maka gereja dan orang-orang Kristen membawa anak-anak mereka pada Tuhan untuk dibaptis, supaya anak-anak itu pun diterima dalam perjanjian Tuhan dan memperoleh berkat menurut janji Tuhan sendiri. Lagi pula kepada kita sebagai orang tua dan saksi baptisan, dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita, supaya mereka dapat mengenal dan mengasihi Tuhannya. Sebab itu kiranya saudara-saudara, orang tua dan saksi, mau berjanji untuk selalu dengan setia memimpin serta mengajar, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tentang kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia.
Sekarang dengarkanlah penjelasan tentang arti baptisan. Adapun kita dan anak-anak kita dibaptis hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, mengikat perjanjian kekal dengan kita, dan bahwa Tuhan menjadi Bapa bagi kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang setia, dan dengar-dengaran kepada Tuhan, karena Dialah Bapa kita. Dibaptis dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa oleh darahnya, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi satu dengan Yesus Kristus, dan kita menjadi milik Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus senantiasa diam di dalam kita dan tinggal bersama kita, serta membaru hidup kita dan anak-anak kita. Semua hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dan saksi baptisan, agar supaya dijelaskan dan diajarkan kepada anak-anak. Amin. Tiba saatnya saya mengundang orang tua dan saksi baptisan untuk berdiri, agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi membawa anakmu untuk dibaptis berdasarkan firman Tuhan dan sesuai dengan pengajaran tentang baptisan yang sudah kita dengar bersama, dan bahwa saudara-saudara berjanji untuk mengajar dan mendidik mereka. Hendaklah saudara-saudara menyatakan ikrar dan janji dengan sungguh-sungguh dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa saudara-saudara membawa anakmu untuk dibaptis karena merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anakmu sedemikian rupa sehingga ia mengerti arti dan maksud baptisan dan akan menjadi orang yang percaya serta taat kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sampai kelak ia akan mengaku sendiri sebagai seorang sidi dewasa. Saudara, orang tua, dan saksi, apakah jawab saudara? Ya, kami berjanji. Tuhan memberkati ikrar dan janji saudara-saudara. Sekarang bawalah anakmu untuk menerima materai baptisan kudus itu. Sementara pelayanan baptisan dipersiapkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 304 bait yang pertama, Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan yang mengasihi turun-temurun, hamba mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri meletakkan tangan-Mu ke atas anak ini sambil memberkati agar tetap terpelihara dan hidup. Amin. Eklesias Jocelyn Siwi, aku baptiskan dikau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saatnya kita akan membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur ketika kita boleh kembali jumpa sekalipun lewat virtual dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-6. Menjalani kehidupan kekristenan bukan satu hal yang mudah, apalagi ketika hidup di zaman sekarang, di mana banyak sekali pengajaran-pengajaran dunia yang menjerat bahkan menyeret orang-orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan yang teguh terhadap Injil. Kehidupan orang Kristen tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran Injil itu disamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah yang tidak ada dasar. Sudah pasti ketika banjir melanda, maka rumah tersebut akan roboh, akan rusak. Dengan kata lain mau menyatakan kepada kita bahwa tidak sedikit orang Kristen zaman sekarang ini mulai bimbang, mulai bingung, mulai terpengaruh dengan berbagai ajaran yang menyesatkan. Sehingga ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka dalam persoalan, mereka tidak lagi datang kepada Tuhan, tapi justru mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Misalnya orang pintar, dukun, atau hal-hal lain. Pemazmur mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, karena jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma 1 ayat 16-17 dalam pembacaan kita, di sini Paulus mau mengungkapkan bahwa melalui Injillah setiap orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Sehingga ketika dikatakan nyata kebenaran Allah, setiap orang yang mendengarnya tentu bisa mengenal dan percaya kepada Kristus. Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang patut layak diyakini oleh
siapapun. Karena di dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup yang kekal bagi siapapun yang mempercayainya. Artinya inti dari Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita dijelaskan bagaimana bagi Paulus Injil bukan sebuah spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan suatu ajaran moral, bukan suatu etika supaya manusia bisa memperbaiki kelakuannya berdasarkan kekuatan. Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia. Itu yang dikatakan dalam ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena itu Paulus tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa ragu, tidak lagi merasa malu ketika dia hendak memberitakan Kristus yang tersalib dan yang bangkit itu. Padahal jelas ketika keyakinan orang pada zaman saat itu, orang yang memberitakan Injil pasti punya resiko tertentu. Tapi justru Paulus tidak ragu terhadap setiap resiko yang diyakini oleh orang-orang zaman saat itu. Secara khusus ada dua resiko ketika seseorang dengan berani, dengan tidak ragu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tentu orang akan berpikiran bahwa orang-orang yang memberitakan, mengabarkan Injil adalah orang-orang yang berkomplotan dengan kaum-kaum pemberontak. Ini seperti kisah pada saat Yesus disalib. Di kanan kirinya tentu kita tahu bahwa ada dua penjahat. Ini memberikan kesan bahwa Yesus disalib karena sebuah kriminalitas. Hal kedua dari resiko ketika seseorang memberitakan Injil adalah dianggap sebagai anggota yang punya diskriminasi, anggota-anggota penganut kebencian. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, siapapun mereka yang mengabarkan tentang kebangkitan Yesus digolongkan sebagai orang-orang yang melakukan tindakan penistaan agama. Dan bagi orang Yunani, mereka tidak mempercayai berita tentang kebangkitan Yesus. Karena bagi mereka itu adalah sebuah berita kebohongan. Tapi justru hal yang menarik bagi seorang Paulus terhadap dua resiko itu, Paulus tidak ragu. Kenapa? Karena justru pengalaman Paulus berjumpa dengan Kristuslah yang membuatnya berani memberitakan Injil walaupun dia harus ditolak, dia harus dihina, dan dia harus dicaci berbagai macam. Kalau kita mengingat bagaimana kehidupan Paulus yang justru sangat membenci orang-orang Kristen, yang membenci anak-anak Tuhan, tapi melalui perjumpaannya dengan Kristus, maka dia tidak ragu, dia berani, tidak malu untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah keistimewaan ketika kita mampu, berani, tidak ragu memberitakan Injil.
Kenapa? Karena di dalam Kristus kebenaran Allah menjadi nyata. Itu disampaikan dalam ayat yang ke-17. Ada keistimewaan ketika setiap orang berani mengabarkan tentang Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, bagaimana peralihan orang-orang berdosa menjadi orang benar hanya dimungkinkan terjadi melalui iman kepada Kristus. Setiap orang mengalami pembenaran dari Allah ketika dia mengimani Kristus dalam kehidupannya. Dengan kata lain, iman bukan karena usaha dari manusia, tapi itu semua hanya karena anugerah dari Allah. Ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop ini mau mengajar kita bahwa Injil harus kita pahami dengan benar. Kenapa? Karena ketika kita mengerti Injil dengan benar, Injil dengan sesungguhnya, maka kita akan memiliki tindakan sikap seperti seorang Paulus yang punya kerinduan, yang berani, yang tidak malu untuk memberitakan Injil bagi orang lain yang belum pernah mendengar. Bahkan kepada orang-orang yang mungkin sudah Kristen sejak lahirnya, tapi belum sepenuhnya mengerti tentang Injil. Bahkan yang menganggap kita diselamatkan karena perbuatan baik kita. Tentu itu sebuah pemahaman yang salah. Karena hanya kekuatan Allah saja yang mampu menyelamatkan setiap manusia. Dan kita harus meyakini bahwa kuasa Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dan setiap keselamatan yang diberikan oleh Kristus tersedia bagi semua orang yang dengan penuh meyakini Kristus dalam hidupnya, meyakini Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghayati minggu sengsara yang ke-6 ini, firman Tuhan di hari ini mau mengajak kita semua, memotivasi kita semua untuk meyakini bahwa setiap apapun yang kita kehendaki, yang kita inginkan, yang kita harapkan, ketika kita letakkan pada pengharapan kepada Tuhan dengan iman yang benar, maka semua itu tidak ada yang mustahil. Tapi yang menjadi persoalan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kita, apa yang justru kita yakini dalam iman kita, kita sendiri kadang ragu, kita sendiri kadang cemas, bahkan kita takut. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kegagalan, kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menjauhkan semua pergumulan, menjauhkan semua persoalan, menghindari kita dari kegagalan. Bukan kita berdoa memohon kekuatan, hikmat dari Tuhan supaya kita mampu menghadapi persoalan kehidupan. Kecemasan, ketakutan membuat kita tidak mampu melihat ada kuasa Tuhan yang hadir nyata dalam kehidupan kita. Kecemasan, ketakutan membuat kita mati iman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari setia kepada Injil Kristus. Apa yang telah kita yakini dalam kehidupan kita, terus
jalani dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita ragu, tidak ada alasan untuk kita cemas, tidak ada alasan untuk kita takut. Tapi justru kita pun memiliki kerinduan yang sama seperti Paulus untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus sampai pada saat yang Tuhan tentukan. Secara khusus juga bagi orang tua dan para saksi baptisan yang di hari ini telah membawa anak mereka untuk menerima sakramen baptisan kudus. Maka terus yakini dalam keyakinan imanmu bahwa Kristus nyata dalam kehidupanmu, dan bawa semua imanmu untuk terus berharap kepada Kristus dan membawa anak yang dikasihi untuk hidup dalam kebenaran Injil dengan terus setia menyampaikan dan mengabarkan Injil dalam hidup masing-masing kita. Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pelayanan persembahan, kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Amin. Sementara persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari PKG 146 ayat 1 bawah persembahan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu di tengah dunia ini. Inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dalam kesamaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Magdala Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Allah, ketika kembali kami boleh menghayati Minggu Sengsara yang ke-6 di hari ini. Kebenaran firman Tuhan kembali memperkuat kami semua
untuk kembali boleh hidup dalam keyakinan kepada Kristus yang nyata dalam kehidupan kami. Maka bawalah kami untuk setia, berani untuk mengabarkan berita Injil dalam kehidupan kami, seperti Paulus yang tidak ragu untuk mengabarkan kebenaran Injil. Saat ini kami hendak berdoa bagi jemaat Gemis Cisarei Masih, secara khusus bagi setiap jemaat yang ada dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Nelci Hukawatimena, Ibu Masya Manumpel Lahunduitan, Bapak Ian Boletimi, Ibu Rina Andris. Mereka semua terus berharap kepada Tuhan untuk menanti proses pemulihan kesehatan. Berkaryalah Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga semua sarana yang digunakan, baik obat-obatan, makan dan minuman, dalam campur tangan Tuhan, mereka terus merasakan pemulihan di dalam nama-Mu. Semua keluarga yang dengan setia melayani dengan cinta kasih, berikan kesehatan yang ekstra, sehingga melalui pelayanan kasih yang mereka hadirkan juga ada semangat bagi hamba-hamba-Mu untuk menanti pemulihan dan pertolongan di dalam nama-Mu. Bersyukur bersama dengan semua jemaat yang bersukacita sepanjang minggu ini, mulai dari 15 Maret sampai 21 Maret, secara khusus bagi Ibu Yurlina Talimopa Lenus bersama dengan Saudari Abigail Patricia Abbas, ketika mereka bersyukur mengalami pertambahan usia dalam minggu ini, dalam semua karya aktivitas, dalam semua perjuangan hidup, dalam tanggung jawab, dalam aktivitas, dalam hidup bersama keluarga. Biarlah cinta kasih sayang Tuhan menolong mereka semua untuk tetap setia menjalani semua kehidupan dalam kasih dan anugerah-Mu. Apa yang direncanakan sepanjang tahun ini, bahkan kehidupan selanjutnya, tangan pengasihan Allah selalu ada untuk menolong mereka semua, sehingga dalam semua harap dan kerinduan berwujud nyata indah dengan semua kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami pun berdoa bagi seluruh pelayanan Gemis Jemaat Cisarei Masih, berdoa bagi semua para pendeta, majelis jemaat, bahkan semua aktivis gereja, pengurus-pengurus PLK, BPMJ, BP3G, siapapun hamba-hamba-Mu yang terus dengan setia memberi diri dalam semua pelayanan yang diwujud nyatakan untuk pelayanan Gemis Cisarei Masih. Tuhan memberkati semua perencanaan pelayanan yang dilakukan, secara khusus ketika di tengah-tengah pandemi yang terus masih mewabah, yang melakukan ibadah secara virtual sampai saat ini. Tuhan memberkati sehingga tidak mengurangi sukacita jemaat untuk tetap setia dalam persekutuan di rumah masing-masing, sehingga mereka terus dengan setia melakukan peribadatan dengan keluarga masing-masing, hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Semua kebutuhan dalam pelayanan ibadah secara virtual, biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu, sehingga dalam semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam pertolongan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, dan apapun yang dirangkai dalam semua pelayanan yang dihadirkan, nama Tuhan yang dimuliakan. Secara khusus dalam gumul bersama untuk rangkaian pemilihan majelis yang akan dilakukan di tahun ini, pertolongan Tuhan menolong semua hamba-hamba-Mu, secara khusus BPMJ beserta dengan semua majelis jemaat yang akan merangkai semua panitia mempersiapkan pemilihan jemaat. Tolong kami dalam hikmat-Mu, sehingga dalam hikmat surgawi Allah, dalam pertolongan Tuhan, kami semua boleh mempersiapkan ini, dan semua jemaat juga boleh memberi diri untuk terlibat aktif dalam pelayanan persiapan pemilihan majelis jemaat. Kami juga mau berdoa bersama dengan keluarga Siwi Sanggelorang yang telah menghentar anak mereka beserta dengan semua para saksi. Biarlah Tuhan memberkati
dalam karya aktivitas, tanggung jawab, panggilan hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka masing-masing. Sehingga dalam tanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, mengajar anak kekasih, semua diberkati oleh Tuhan. Pertolongan hikmat dari Tuhan memperlengkapi orang tua dan para saksi untuk mendidik, mengajar, membesarkan anak kekasih dalam tumbuh kembang yang berkenan bagi Tuhan. Dalam karya tanggung jawab mereka masing-masing pun tetap dalam berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami pun bersyukur bagi kami semua yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan di hari ini, baik majelis, organis, kantoria, multimedia. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah karya talenta yang boleh kami lakukan dalam pelayanan di hari ini, Tuhan berkenan memberkatinya. Dalam kehidupan selanjutnya pun tetap dalam berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, seluruh warga jemaat Gemis di Saremase. Berkati dalam kasih setiamu, sehingga baik secara pribadi maupun keluarga lepas keluarga, dalam semua pergumulan, dalam semua harapan, dalam semua kerinduan yang mereka miliki, kami bawa di tangan pengasihan-Mu sambil kami bermohon. Berkatilah mereka semua dengan kehidupan mereka masing-masing, sehingga apapun yang mereka karyakan, apa yang mereka buat, Tuhan memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin kami dari pusat sampai terpelosok, dalam hikmat-Mu, sehingga dalam semua tanggung jawab kenegaraan yang mereka lakukan, mereka boleh menghadirkan keadilan, kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Diberikan keamanan, diberikan ketentraman bagi bangsa dan negara Indonesia, secara khusus dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang terus berlangsung sampai saat ini. Hikmat-Mu memperlengkapi para pemimpin kami, sehingga apapun yang dihadirkan, menghadirkan kebaikan demi hormat kemuliaan-Mu. Kota Makassar tetap dalam keadaan aman sejahtera, karena pemimpin kami hidup takut akan Tuhan dan terus berpegang pada hikmat pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Begitu banyak hal yang kami pinta kepadamu, tapi kami meyakini Engkau mengenal kami masing-masing. Engkau mengetahui kehidupan kami, apa yang kami gumulkan, apa yang kami perjuangkan, bahkan apa yang kami harapkan. Kami taruh di tangan pengasihan-Mu sambil kami bermohon. Bawalah kami untuk tetap setia, membawa hidup yang semakin berkenan kepadamu. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan, baik dalam perkataan dan perbuatan. Maka ampuni kami, terima dan sambut doa kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan serta selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita di saat ini. Jemaat diundang berdiri. Kita kidungkan pujian PKJ 258 bait yang pertama, Ku ingin selalu dekat padamu. Hingga kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai, dan untuk itu badan pekerja majelis jemaat mengucapkan terima kasih pertama pada pendeta Ibu Golda Darobe Tapasiain, sarjana teologi, kedua pada organis dan kantoria, yang ketiga pada tim multimedia. Tuhan memberkati. Dan badan pekerja majelis jemaat mengucapkan selamat pada keluarga Siwi Sanggel Orang atas dibaptisnya anak kekasih. Tuhan